Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi mengenal kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Kitab-kitab Allah. Apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Kitab Allah SWT adalah firman Allah atau perkataan Allah yang diwahyukan kepada Rasul Allah melalui malaikat Jibril. Beriman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dan yakin bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Jadi tidak sempurnanya iman seseorang muslim tanpa mengimani atau tanpa mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Mari kita perhatikan Quran Surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, pada ayat ini diterangkan lebih jauh bahwa orang yang tidak beriman atau orang kafir itu akan termasuk orang-orang yang sesat dan jauh dari agama Allah. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang muslim wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia untuk percaya adanya kitab-kitab Allah sebagai bentuk iman kepada Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kitab Allah berisi petunjuk bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada manusia, kepada makhluk lainnya seperti binatang, kepada hewan, ataupun kepada tumbuhan, itu terdapat dalam Al-Quran. Kitab Allah yaitu terdiri dari 4 yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Nah, pada tepatnya Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu yang pertama yaitu di Bukit Turisina atau Gunung Sinai. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi pokok dari kitab Taurat adalah 10 peraturan Allah SWT atau The Ten Commandments. Sebuah peraturan tersebut memuat 3 perintah dan 7 larangan. Yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, perintah untuk menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala. Yang kelima, larangan menyebut nama Allah secara sia-sia. Yang keenam, larangan membunuh. Yang ketujuh, larangan berbuat zina.
Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10 yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur berisi doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah-hikmah di mana yang tidak ada di dalamnya syariat, karena Nabi Daud diperintahkan untuk melanjutkan syariat dari Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai bentuk kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Injil berisi seruan kepada manusia agar bertauhid kepada Allah, menghapuskan sebagian dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang sudah tidak sesuai pada zamannya. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut juga Nuzulul Quran. Pertama kali diturunkan di Gua Hiro dan sebagai tanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW jadi seorang Rasul Allah, yaitu tepat pada usia ke-40 tahun. Kitab Al-Quran terdiri dari 114 surat dan terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Diwahyukan secara berangsur-angsur, yaitu di kota Mekah dan juga di kota Madinah, itu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmah bagi seluruh alam. Perbedaannya dengan kitab sebelumnya, bahwa kitab-kitab sebelumnya hanya diturunkan atau diperuntukkan untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran, yaitu diberikan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Selain kitab-kitab Allah, ada juga yang dinamakan dengan suhuf. Suhuf adalah merupakan firman Allah berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan tidak dibukukan. Suhuf ini yang dikenal itu di dalam satu keterangan yang menerima hanya Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Perbedaannya dengan kitab, yaitu lembaran-lembaran atau suhuf ini tidak dibukukan atau terpisah. Ada yang ditulis di kertas, di pelepah kurma, ataupun di kulit. Nah, kalau kitab itu dibukukan dalam bentuk yang lengkap. Kemudian perbedaan kitab dengan suhuf, kitab adalah wahyu disampaikan kepada Rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap dibanding dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Isi suhuf cenderung sangat sederhana. Persamaan kitab dengan suhuf adalah sama-sama merupakan wahyu dari Allah SWT. Atau perkataan Allah, sama-sama perkataan hanya dalam bentuk yang berbeda. Yang kedua, kitab dan suhuf sama-sama hanya diterima oleh Nabi dan Rasulnya. Perilaku ajaran terpuji yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah, coba perhatikan gambar yang pertama, yaitu terdapat anak yang sedang beribadah sholat. Dan yang kedua yaitu terdapat seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah dan mengangkat tangan. Artinya bahwa dalam kitab-kitab yaitu yang kita miliki sekarang, yaitu kitab Al-Quran, yaitu perintah atau ajaran di mana kita manusia sebagai makhluk Allah wajib beribadah kepada Allah sebagai bentuk dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh atau dilarang untuk memohon kepada selain Allah. Karena itu akan buat syirik,
dan itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Kemudian yang kedua adalah ajaran terpuji, yaitu kepada sesama manusia. Jadi dalam Al-Quran ya, mengajarkan kita untuk saling membantu, ya, saling bersikap baik, berkasih sayang kepada sesama manusia. Ya, tidak boleh bermusuhan. Ya. Kemudian tolong menolong dalam segala hal, baik yang kita miliki ataupun dengan tenaga dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perilaku kepada hewan dan tumbuhan. Selain kepada manusia, dalam Al-Quran juga dianjurkan, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Itu contohnya di sini, yaitu ada anak yang sedang memberi makan ayamnya di depan rumah. Ada juga anak di gambar yang satu lagi, yaitu anak sedang merawat tanaman di depan halaman rumahnya. Jadi kita diharuskan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Yang keempat yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri, bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap baik kepada diri sendiri, yaitu merawat apa yang sudah diberikan dari Allah kepada kita. Itu di sini terdapat satu anak yang sedang memotong kukunya. Ada juga anak yang sedang berhias, atau dalam hal ini dia tahu apa yang diberikan oleh Allah, kita merawatnya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk, tapi gunakanlah untuk hal yang baik. Ketika misalkan kita punya mata, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Telinga, dengarkanlah ayat-ayat Al-Quran, seperti itu. Ataupun yang kita miliki, tangan dan sebagainya, kita harus merawatnya dengan baik. Baik, anak semuanya, malah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.